Anime ini berlatar di suatu dunia di mana kekuatan sihir adalah hal yang nyata. Namun, meskipun seseorang bisa menggunakan sihir, hanya raja atau keluarga bangsawan saja yang mampu menguasainya dengan sempurna. Karena itu, ketika ada rakyat jelata yang mencoba menggunakan sihir, mereka akan dihabisi tanpa ampun. Seorang rakyat yang dihabisi oleh bangsawan itu kemudian terlahir kembali sebagai Loido, pangeran ketujuh dari keluarga kerajaan yang memerintah kerajaan Salum. Tak lama setelah kelahirannya, Loido menunjukkan kekuatan sihir yang luar biasa. Ia mampu melemparkan bola api yang cukup kuat untuk menghancurkan atap istana. Beberapa tahun kemudian, Loido tumbuh menjadi anak yang ceria. Namun, karena ketertarikannya yang besar pada buku-buku sihir, ia sering bersembunyi dari para pelayan dan malas melakukan kegiatan lainnya. Karena usianya yang jauh lebih muda dari kakak-kakaknya, banyak orang berpikir bahwa Loido tidak perlu diperlakukan secara istimewa. Namun, ada juga yang percaya bahwa dia adalah reinkarnasi William Bolt, sosok legendaris yang dihormati oleh para penyihir. Meskipun begitu, Loido tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Satu-satunya hal yang menarik perhatiannya adalah buku-buku sihir yang ada di istana. Suatu hari, saat ia hendak membaca sebuah buku sihir, pengasuhnya yang bernama Silpa mengajaknya latihan berpedang. Dalam latihan tersebut, Loido menggunakan sihir untuk meniru gerakan Silpa. Untuk mengimbangi kekuatannya, Loido juga mencoba berbuat curang dengan menggunakan sihir penguatan dan sihir melayang. Tak butuh waktu lama, Silpa menyadari kecurangan Loido, tetapi alih-alih marah, dia malah memuji upaya tersebut. Saat Silpa membawa Loido ke pemandian, para pelayan mengatakan ada iblis yang tersegel di perpustakaan bawah tanah. Konon, iblis itu pernah membawa kerajaan sampai ke ambang kehancuran. Para pelayan sengaja menceritakan hal itu untuk menakut-nakuti Loido. Namun, bukannya takut, Loido justru penasaran dan ingin mengunjungi tempat tersebut. Tengah malam, Loido menyelinap ke perpustakaan bawah tanah. Dengan menggunakan sihir untuk memanipulasi pantulan cahaya, ia berhasil melewati pintu masuk tanpa terlihat oleh para penjaga. Menurut salah satu penjaga, tidak mungkin ada pencuri yang bisa menembus keamanan tempat itu karena pintu masuknya dilindungi segel oleh 10 penyihir. Namun, dengan begitu mudahnya, Loido menghancurkan segel tersebut. Saat memasuki perpustakaan terlarang, Loido langsung membaca buku yang tersimpan di sana. Namun, ketika sedang asik membaca, tiba-tiba iblis yang tersegel di dalam buku muncul di hadapannya. Grimoire atau iblis yang biasa dipanggil Grim itu meminta Loido untuk melepaskan segel dengan imbalan emas. Namun, Loido tidak tertarik dengan emas. Ia berencana memasang segel kembali agar Grim tidak menghancurkan tempat tinggalnya. Tetapi, ketika Grim menawarkan pengetahuan tentang sihir kuno, tanpa berpikir panjang, Loido melepaskan segel tersebut. Alih-alih mengajarkan sihir, Grim malah menyerangnya secara brutal. Bukannya panik, Loido justru mengamati serangan Grim dengan penuh semangat. Bahkan, dia sampai ingin merasakan efek sihir tersebut dengan menyentuhnya sendiri. Setelah mempelajari sihir Grim, Loido melancarkan serangan balik dengan sihir bola api. Satu serangan saja, ia berhasil membuat Grim menyerah dan menyatakan kesediaannya untuk tunduk pada Loido. Keesokan harinya, Albert, pangeran kedua dari kerajaan Salum, datang ke perpustakaan untuk menemui adiknya yaitu Loido. Setelah itu, mereka melanjutkan latihan menembakkan sihir di area yang terbuka. Dalam latihan tersebut, Albert menerima banyak pujian karena setiap tembakannya tepat mengenai sasaran. Loido yang tidak ingin terlibat dalam perebutan tahta selalu berusaha untuk tidak terlihat mencolok seperti kakaknya. Karena itu, ia sengaja membelokkan bola apinya agar sedikit meleset dari sasaran. Tindakan ini membuat para pengikut Albert berkata bahwa kemampuan Loido tidak sebanding dengan kakaknya. Namun, Albert sendiri sudah mengetahui sedikit tentang kemampuan Loido, sehingga ia memilih tidak banyak berkomentar dan membiarkan adiknya bermain sesuka hati. Setelah Albert pergi, Loido yang kini sendirian merasa terdorong untuk mencoba berbagai hal. Salah satunya adalah mantra ganda yang sebelumnya ditunjukkan oleh Grim. Pada awalnya, Grim mengatakan bahwa manusia tidak mungkin bisa merapal mantra ganda karena membutuhkan mulut kedua. Namun, Loido berhasil melakukannya dengan cara memasukkan Grim ke dalam tangannya. Selain itu, agar bisa merapal ratusan mantra secara bersamaan, Loido mencoba menggunakan sihir yang disebut sihir tingkat tinggi ganda. Namun, energi yang dilepaskan terlalu besar untuk diarahkan ke tanah, sehingga ia harus mengarahkannya ke langit agar kerusakan yang ditimbulkan tidak terlalu parah. Akibatnya, langit menjadi gelap seperti malam karena ledakan energinya menghancurkan atmosfer bumi. Keesokan harinya,
dirinya, percobaan Loido kemarin sudah menjadi berita yang menggemparkan di kerajaan. Namun, bukannya memikirkan soal itu, Loido justru tertarik dengan kabar tentang penaklukan dungeon yang dilakukan oleh petualang. Setelah membaca surat kabar tentang petualang, Loido terinspirasi untuk menjelajah dungeon seperti mereka. Untuk keluar dari istana, ia menciptakan satu klon dan menyuruh Grim mengendalikan klon tersebut. Namun, meskipun berhasil kabur dari istana, Loido tidak tahu di mana lokasi dungeon berada. Tak lama kemudian, Loido melihat seorang gadis yang sedang dikejar sekelompok monster. Gadis itu dengan cepat mengalahkan para monster menggunakan teknik bela diri yang sangat kuat. Loido pernah membaca tentang teknik Kijutsu, sebuah teknik dari negeri jauh yang memanfaatkan pernapasan untuk menghasilkan kekuatan luar biasa. Saat Loido memperhatikannya, gadis pengguna Kijutsu tersebut menyadari kehadirannya. Agar identitasnya sebagai pangeran tidak diketahui, Loido segera menggunakan sihir perubahan untuk mengubah wujudnya. Dengan wujud baru tersebut, dia memperkenalkan dirinya sebagai Robert, petualang pemula. Gadis yang ditemui Loido ternyata bernama Tao. Dia merupakan seorang petualang dengan berperingkat B. Setelah sekian lama berlatih, Tao yang sudah menjadi petualang menginginkan kisah asmara, dan tak lama setelah mereka bertemu, dia memutuskan ingin menjadikan Loido sebagai pacarnya. Kebetulan, Loido memang sedang ingin menjelajah dungeon, dan Tao pun memutuskan untuk menemaninya sambil mencari kesempatan mendekati Loido. Sementara itu, Loido memanfaatkan kesempatan ini untuk mempelajari teknik Kijutsu dari Tao. Saat mereka melawan serigala monster, Tao cukup yakin bahwa bos dungeon sudah terkalahkan. Namun, ketika hendak membuka kotak harta, tiba-tiba muncul monster tengkorak yang jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Monster tengkorak itu dikenal sebagai Lich. Ketika Loido bertanya apa itu Lich, Tao enggan menjawab dan malah mendorongnya menjauh. Tanpa sepengetahuan Loido, Tao berencana mengulur waktu agar Loido bisa melarikan diri dengan selamat. Tapi karena Tao tidak memberitahu apa alasannya, maka Loido berpikir untuk kembali ke tempat itu saja. Sementara itu, Tao yang sedang bertarung melawan Lich mulai kewalahan. Dia merasa tidak akan bisa menang dan takut terbunuh oleh musuhnya. Terlebih lagi, Lich terus mengintimidasinya dengan mengolok-olok kemampuannya. Meski demikian, Tao memutuskan untuk tidak menyerah. Mengingat pujian Loido tentang kemampuannya, Tao memilih untuk terus bertarung dengan mengerahkan seluruh tenaganya. Sayangnya, meskipun sudah menggunakan kekuatan penuhnya, Lich itu masih belum terkalahkan. Tao hanya berhasil menghancurkan pelindung sihirnya, tetapi tak lagi bisa bergerak karena kelelahan. Untungnya, tepat sebelum Lich menyerang Tao, Loido datang melindunginya. Untuk mengalahkan Lich, Loido merencanakan serangan dengan menggabungkan teknik Kijutsu dan kekuatan sihirnya. Ketika Loido berpindah dari satu tempat ke tempat lain, Lich beranggapan bahwa Loido sedang mencoba melarikan diri. Namun, sebenarnya Loido sedang mempersiapkan diri untuk menggunakan teknik Kijutsu yang sangat kuat. Setelah berhasil mengatur pernafasannya, Loido melancarkan serangan balasan. Meskipun serangannya tampak sederhana, kecepatannya sangat tinggi sehingga setiap tebasan Kijutsunya mampu melampaui pertahanan lawan. Pada akhirnya, bos dungeon itu benar-benar dikalahkan. Kini, mereka dapat mengambil item dari dungeon dan kembali ke permukaan dengan aman. Sepulangnya dari istana, Loido mendapati klonnya dalam kondisi lemas dan babak belur. Tampaknya Silpa telah melatihnya dengan keras tanpa memberi waktu istirahat. Ketika Loido memeriksa item-item yang dibawa dari dungeon, hampir semua barang berubah menjadi sampah. Yang tersisa hanyalah peti harta dan pisau yang sudah rusak. Loido menganggap keduanya sebagai harta karun yang berharga. Dengan benda itu, dia bisa melakukan beberapa eksperimen untuk mengetahui jenis sihir yang tersembunyi di dalamnya. Setelah mengonversi pisau tersebut menjadi cairan sihir, Loido memastikan bahwa pisau itu memiliki sihir penguatan. Ia kemudian menganalisis cairan tersebut untuk mengetahui bahan-bahan penyusunnya. Setelah berhasil mengidentifikasi bahan-bahannya, Loido segera mengumpulkan semua bahan untuk menciptakan ulang sihir tersebut. Selain meneliti sihir, di sela-sela kesibukannya, Loido juga mengikuti latihan pedang bersama dengan Silpa. Latihan itu membuat Silpa senang, soalnya kemampuan berpedang Loido
Loido sempat menurun dalam beberapa hari terakhir. Setelah latihan, Loido melanjutkan eksperimen sihirnya. Dengan mencampurkan minyak, perak, dan bubuk sihir, ia hanya tinggal beberapa langkah lagi untuk mendapatkan cairan sihir yang sempurna. Tujuan Loido adalah menciptakan mekanisme sihir untuk memperkuat senjata, sehingga ia membutuhkan banyak senjata untuk percobaannya. Kebetulan Albert memiliki banyak pengawal, jadi Loido meminta mereka untuk memberikan pedangnya. Setelah itu, ia mulai memodifikasi pedang-pedang tersebut. Dari 120 pedang, hanya 70 saja yang berhasil ditanamkan sihir penguat. Meskipun demikian, hal ini merupakan prestasi besar. Menurut Albert, bahkan seorang ahli sihir pun tak bisa menguatkan senjata sebanyak itu. Keesokan harinya, Loido dan rombongan kakaknya berangkat untuk berburu monster. Dalam perjalanan, Albert sempat menyindir Silpa yang tampak sangat dekat dengan Loido. Meskipun Silpa adalah pengajar Loido, Albert berasumsi bahwa Silpa memiliki perasaan khusus padanya. Komentar Albert membuat Silpa tampak kesal, dan ketika ia hendak menarik pedangnya, tiba-tiba segerombolan monster muncul menghalangi jalan mereka. Dengan menggunakan teknik pernapasan Kijutsu, Loido sudah mendeteksi keberadaan mereka lebih dulu, namun ia memilih untuk diam dan berpura-pura tidak menyadari apapun. Ketika pasukan mulai maju untuk melawan monster, satu persatu monster dikalahkan dengan mudah. Tampaknya sihir penguatan yang diterapkan Loido pada pedang mereka telah berhasil membuat pedangnya menjadi jauh lebih tajam dari sebelumnya. Bahkan para pasukan tampak ketakutan sendiri karena tidak terbiasa dengan ketajamannya. Ketika ada monster yang melompat ke dalam kereta, Tao muncul secara tiba-tiba dan menendang monster itu hingga terpental. Setelah menyelamatkan Loido, Tao segera memperkenalkan diri dan menyatakan kesiapannya untuk membantu rombongan. Selain datang untuk membantu, Tao juga penasaran dengan Loido karena ia menggunakan teknik Kijutsu yang sama dengan Robert. Pada malam harinya, Loido merasa sial karena tak sengaja menabrak Silpa yang sedang berganti pakaian. Kemudian, situasi di dalam tenda menjadi semakin canggung ketika Silpa menahan dia dengan menindih badannya. Tao yang melihat kejadian itu langsung mengejek Silpa dengan menyebutnya pelayan mesum. Tidak terima dengan perkataan Tao, Silpa segera mendatanginya dan pertengkaran antara mereka pun mulai terjadi. Tak lama kemudian muncul monster di perkemahan. Pasukan dengan cepat dikerahkan untuk menghadapinya. Namun karena monster tersebut terlalu kuat, maka Tao memutuskan untuk ikut bertarung. Sementara itu, Silpa tetap menjaga jarak untuk melindungi Loido agar tetap aman. Albert kemudian melancarkan serangan sihir sambil memanfaatkan efek dari pedang yang diperkuat. Hasilnya, dia mampu mengeluarkan sihir yang sangat kuat sehingga monster itu tumbang hanya dengan satu serangan. Namun tak lama setelah dikalahkan, monster itu tiba-tiba bangkit, bahkan jumlahnya semakin banyak. Hal ini terjadi karena ada iblis yang mengendalikannya. Iblis itu dikenal sebagai Pazuzu. Dengan bersembunyi di dalam tubuh monster, Pazuzu memiliki kemampuan untuk mengendalikan monster sekaligus menyalurkan mana untuk memulihkan mereka. Akibatnya, sebanyak apapun pasukan menyerang, monster itu terus beregenerasi dengan cepat. Ketika Grimm memberitahu hal ini, Loido jadi tertarik untuk mempelajari cara menyalurkan mana. Alih-alih khawatir dengan pertarungan yang sedang berlangsung, Loido tetap fokus untuk mempelajari sihirnya di belakang tenda. Melihat para manusia tampak kewalahan, Pazuzu menjadi sombong dan mulai menghina mereka. Untuk memancing amarah Silpa, dia bahkan menyebut Loido dengan sebutan bocah cengeng yang tidak berguna. Tak terima dengan hinaan tersebut, Silpa memutuskan untuk melawan Pazuzu. Dengan tenang, dia mendekati monster yang dikuasai Pazuzu dan memotong-motong monster itu dengan beberapa tebasan yang akurat. Berkat aksinya, Silpa berhasil mengeluarkan Pazuzu dari tubuh serigala beruang atau monster yang dikendalikannya. Setelah Pazuzu dikeluarkan dari tubuh serigala beruang, Silpa berasumsi bahwa iblis itu sudah tak punya kekuatan untuk melawan. Karena itu, dia mengancam Pazuzu agar segera menyerah. Namun, meskipun semua monster telah dikalahkan, Pazuzu masih memiliki cara untuk melawan. Dengan menyebarkan racun di sekitarnya, ia bisa melumpuhkan siapa saja yang menghirup racun tersebut. Akibatnya, Silpa tiba-tiba kesulitan bergerak dan tidak dapat menghindari serangannya. Berkat teknik pernapasannya, Tao tidak
tidak terpengaruh oleh racun itu. Ia masih bisa bergerak dan melindungi Silpa yang hampir tumbang. Sayangnya, kemampuan bela dirinya tidak cukup kuat untuk melawan Pazuzu. Untuk melepaskan diri dari jeratan iblis itu, Tao terpaksa menggunakan teknik andalan miliknya yang membuatnya kesulitan bergerak saat ada monster yang menangkapnya. Selanjutnya, Pazuzu menyebarkan racun yang lebih kuat dengan tujuan menjadikan Tao dan Silpa sebagai anak buahnya. Sementara itu, di waktu yang sama, Loido sedang bermain-main di air. Menyadari ada yang bisa bergerak leluasa di tengah racunnya, Pazuzu segera bertindak dan memerintahkan semua monster untuk menyerang. Namun, Loido memanfaatkan kesempatan ini untuk mempelajari sihir baru yang telah dipelajarinya. Dengan menyalurkan mana dalam bentuk tertentu, ia berhasil membebaskan para monster dari pengaruh sihir Pazuzu. Dengan demikian, monster-monster itu tidak lagi menjadi ancaman. Hal ini membuat Pazuzu benar-benar marah. Sebagai tanggapan atas tindakan Loido yang menghalanginya, Pazuzu langsung mengintimidasi Loido dengan melepaskan mana yang sangat kuat. Apapun yang dilakukan oleh Pazuzu tidak berpengaruh terhadap Loido. Selain itu, karena Loido memiliki jumlah mana yang sangat banyak, justru Pazuzu lah yang merasa terintimidasi olehnya. Kebetulan, ada suatu sihir yang ingin dicoba Loido terhadap Pazuzu. Namun, untuk mengaktifkan sihir tersebut, ia harus bisa memasukkannya ke dalam penghalang. Menyadari hal ini, Pazuzu berusaha keras untuk melarikan diri. Namun, sekeras apapun dia berusaha, penghalang yang dibuat oleh Loido masih bisa menjangkaunya. Loido juga mampu menggabungkan dirinya bersama Grim sehingga kecepatan merapal sihirnya jadi meningkat drastis. Ketika Loido mengeluarkan sihir penutup dimensi, Pazuzu benar-benar terkepung. Dia kesulitan untuk keluar dan hanya bisa menggeliat sambil memohon ampunan. Selama iblis itu bertahan di dalam penghalang, Loido mengerahkan serangan sihir yang terdiri dari 4 elemen. Awalnya, dia berencana untuk terus menyerang selama 30 menit, tetapi belum juga 5 menit berlalu, Pazuzu sudah menunjukkan tanda-tanda sekarat. Pada saat yang sama, orang-orang yang terkena racun mulai kembali tersadar. Loido kemudian menjelaskan kepada mereka bahwa penyihir bernama Robert lah yang telah mengalahkan iblis itu dan menyelamatkan mereka. Setelah insiden tersebut, Albert dan Loido kembali ke istana untuk menghadap raja. Pada kesempatan tersebut, Albert memberi saran agar adiknya juga diberikan hak bersaing mendapatkan tahta. Namun, karena sejak awal Loido tidak tertarik dengan jabatan tersebut, dia menolak mentah-mentah dan melanjutkan kegiatan seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah pulang dari pemburuan, Loido menemukan seekor serigala beruang yang ingin ikut ke rumahnya. Karena itu, Loido memutuskan untuk memeliharanya dan memberinya nama Shiro. Di waktu luangnya, Loido mencoba mengajarkan Shiro untuk memahami perintah sederhana. Hasilnya, Shiro dapat memahami perintah tersebut, tetapi dia belum mengerti perintah yang lebih rumit. Kemudian, Silpa menyarankan agar Loido berkonsultasi dengan Alize. Dia adalah kakak perempuan yang usianya selisih 3 tahun dengan Loido. Ketika Loido tiba di tempat Alize, Alize langsung melompat dan mencium Loido karena tak tahan dengan keimutannya. Selain itu, Alize juga memeluk Shiro dan mengelusnya seperti pada peliharaan sendiri. Melihat sikap Alize, Silpa meragukan apakah dia benar-benar memahami konsep mana. Karenanya, Silpa menyuruh Loido untuk pulang saja. Namun, saat Loido meminta Alize untuk memperlihatkan monster peliharaannya, monster itu tiba-tiba muncul di belakang mereka. Hal ini membuat Loido berasumsi bahwa Alize mampu memberikan perintah yang rumit kepada monsternya. Karena itu, dia meminta Alize untuk mengajarinya cara berkomunikasi dengan Shiro. Alize menjelaskan bahwa kuncinya adalah cinta. Dengan memiliki cinta, seseorang dapat memahami monster dan menggerakkan mereka sesuai kehendaknya. Silpa dan pelayan Alize tidak mengerti penjelasan tersebut, tetapi Loido segera memahami bahwa Alize tidak memberikan perintah langsung kepada hewan-hewan itu. Sebaliknya, secara tidak sadar, Alize terhubung dengan mereka melalui mana. Ketika Loido mencoba memahami konsep itu dan mengaplikasikannya, dia berhasil mengendalikan Shiro sesuai dengan kehendaknya. Tak lama kemudian, Albert mengajak Loido ke suatu tempat. Ia ingin mempertemukannya dengan Dian, kakaknya yang berprofesi sebagai pandai besi. Setelah mendengar kabar bahwa adiknya berhasil menguatkan pedang, Dian sulit mempercayainya. Oleh karena itu, dia meminta Loido untuk melakukan pembuktian di depan matanya. Setelah itu, Loido menunjukkan kemampuannya di depan mereka. Hasilnya, Dian benar-benar takjub dengan keterampilan penguatan yang dimiliki Loido. Tanpa berpikir panjang, Dian langsung
mengajaknya kerjasama dalam mengembangkan senjata sihir terbaik. Senjata pertama yang akan mereka buat adalah pedang yang dapat menyemburkan api. Namun, meskipun Loido berhasil membuat mekanisme sihirnya, saat sihirnya diletakkan di atas logam, logam itu langsung hancur sebelum bisa ditempa. Beberapa saat kemudian Silpa datang untuk membantunya. Sayangnya, Silpa juga tidak bisa berbuat banyak karena bahan penguat yang mereka gunakan ternyata jelek. Untuk menempa pedang sihir tersebut, mereka membutuhkan bahan yang bernama hematida. Karena hematida adalah item yang langka, Silpa menyarankan agar mencarinya di dalam dungeon. Kebetulan dia juga ingin mengajak Loido menjelajah dungeon untuk memperluas wawasan. Ketika mendaftar ke serikat, Loido berusaha menekan kekuatannya agar tidak terlihat mencolok. Tapi meskipun mananya sudah disembunyikan, sihirnya masih berperingkat A yang merupakan peringkat paling menjanjikan setelah pedang perak. Sedangkan pedang perak yang dimaksud adalah julukan Silpa ketika ia masih menjadi petualang. Menyadari mereka akan menjelajah dungeon, Tao kemudian datang menawarkan bantuan. Dengan begini, penaklukan dungeon mereka pun selesai lebih cepat dari yang diperkirakan. Malam harinya, Loido merasakan adanya keberadaan penyusup. Agar penyusup itu tidak bisa kabur, Loido segera membuat penghalang berukuran besar. Lalu, ketika dia mengajak penyusup itu untuk berbicara, penyusup tersebut malah menyerangnya dengan sihir racun yang tidak biasa. Selain Loido, tidak ada orang lain yang bisa memurnikannya karena racun itu dibuat dengan mana khusus yang belum diketahui oleh orang awam. Meskipun sudah bisa bergerak, Loido memilih untuk terdiam dan membiarkan penyusup itu kabur. Dia berpikir mungkin orang itu akan membawanya ke tempat persembunyian. Sebelumnya, Silpa pernah memberitahunya tentang keberadaan pemburu bayaran. Karena kemampuannya yang sangat unik, Loido yakin bahwa orang itu adalah anggota mereka. Setibanya di markas, Ren melapor kepada rekannya bahwa dia ketahuan dan terpaksa kabur. Walau begitu, dia mendapat informasi penting tentang istana yang sedang memproduksi senjata secara massal. Tak lama setelah itu, salah satu anggota mereka menyadari ada seseorang yang mengawasi. Karena sudah terlanjur ketahuan, Loido pun menantang mereka tanpa menggunakan pelindung. Babylon adalah orang pertama yang dia lawan. Seperti yang terlihat, dia lebih fleksibel dibandingkan yang lain sehingga dapat memutar badannya tanpa kesakitan. Selain Babylon, anggota lain juga memiliki kemampuan unik. Crow bisa mengubah mana dalam ucapannya menjadi kutukan perusak. Galilei mampu mentransmutasikan mana menjadi cairan lengket seperti laba-laba. Sementara itu, Taria bisa berbagi luka kepada siapapun yang dapat dilihat olehnya. Setelah mengamati semua serangan mereka, Loido kemudian melancarkan serangan balasan untuk mempelajari pertahanan mereka. Ketika Loido mulai menyerang, ternyata tidak ada satupun orang yang mampu menandinginya. Padahal Loido hanya bertarung dengan tangan kosong dan menerapkan ilmu berpedangnya Silpa. Setelah semuanya kalah, Galilei menjelaskan alasan mengapa mereka menjadi penjahat. Selama ini, mereka tidak memiliki kendali penuh atas kekuatan mereka dan membahayakan orang-orang sekitar. Karena tidak ada yang mau menerimanya, maka dengan terpaksa mereka melakukan pekerjaan kotor. Mengetahui hal tersebut, Loido kemudian melakukan sesuatu untuk memperbaiki aliran mana mereka. Dengan begitu, mereka dapat mengontrol kekuatan dan tidak akan menyakiti orang lain lagi. Meskipun ini adalah percobaan pertamanya, sepertinya mantra itu sudah berhasil. Karena itu, Loido meminta pada mereka untuk mencoba kekuatan itu padanya lagi. Namun, ada hal yang lebih penting untuk disampaikan padanya. Mereka ingin membicarakan banyak hal karena Loido telah menunjukkan jalan baru bagi mereka. Loido tidak tertarik untuk mendengarkan. Tapi sebagai cara untuk menembus kesalahan mereka, mereka ingin menceritakan bagaimana awalnya menjadi pemburu bayaran. Galilei menjelaskan bahwa pemimpinnya adalah pemilik sihir teleportasi. Namun karena tidak dapat mengendalikan kekuatannya, dia selalu berpindah tempat sehingga mereka jarang bertemu dengannya. Walau begitu, sebelum dia pergi, dia sempat memberi ide untuk membentuk tim pemburu bayaran. Dengan demikian, mereka mulai menerima banyak pekerjaan dan memiliki harapan untuk masa depan. Namun, pada saat yang sama, mereka juga mendengar kabar bahwa penguasa Lordos sedang bersiap untuk berperang.
Saat mendengarkan penjelasan Galilei, tiba-tiba ada sebuah surat yang dikirim dengan sihir teleportasi. Surat itu ternyata berasal dari Jade, orang yang selama ini menjadi pemimpin mereka. Dalam surat tersebut, Jade menyatakan bahwa dia telah menggulingkan penguasa Lordos dan sekarang dia adalah penguasa barunya. Setelah menerima surat itu, mereka sangat ingin bertemu dengan Jade. Ren juga memohon agar Loido ikut bersama mereka untuk membantu memperbaiki aliran sihirnya Jade. Karena ketertarikannya dengan sihir teleportasi, Loido pun pergi dengan mereka menuju kerajaan Lordos. Agar perjalanan menjadi lebih cepat, dia bahkan sampai membawa mereka dengan sihir terbang berkecepatan tinggi. Tak berselang lama, Silpa datang menjemputnya. Namun, karena Loido sudah tak ada di sana, Silpa beranggapan bahwa dia diculik oleh pemburu bayaran dan orang-orang Lordos. Mendengar hal tersebut, tanpa berpikir panjang, Albert pun menyatakan perang terhadap Lordos. Sementara itu, ketika Loido hampir sampai ke istana Lordos, yang lainnya malah tumbang di perjalanan. Karena itu, Loido terpaksa menurunkan mereka agar bisa beristirahat sebentar. Saat berada di hutan, Ren kemudian mencoba mencari makanan. Dia ingin memamerkan kemampuannya karena tumbuh dan besar di area hutan. Ketika Ren masih muda, Babylon bercerita bahwa racunnya telah membunuh orang tuanya. Karena tidak ada lagi yang peduli padanya, maka Jade pun membawanya ke markas untuk bergabung dengan timnya. Di hari yang berbeda, Jade mengungkapkan bahwa dirinya adalah anak kedua dari penguasa Lordos. Alasan dia membentuk kelompok ini adalah untuk membangun kekuatan demi melawan keluarganya yang jahat. Saat itu, dia ingin menjadi penguasa dan memulihkan kerajaan supaya semua orang bisa hidup bahagia. Setelah istirahat sejenak, tim pemburu bayaran melanjutkan perjalanan mereka. Namun, karena Loido sedang tertidur pulas, Ren menyarankan agar Grimm tetap menunggu dia di sana sambil menemani Loido. Alasannya, dia khawatir Jade mungkin saja dimanipulasi dan mengirimkan surat itu untuk menjebak mereka. Grimm bilang Loido bisa melindungi dirinya meskipun sedang tertidur, sehingga dia lebih baik ikut dengan mereka untuk memastikan keselamatannya. Setibanya di istana, mereka langsung disambut meriah. Melihat Jade yang berhasil mewujudkan tujuannya, mereka sangat terharu hingga tak bisa menahan air mata karena senang. Sebenarnya, Ren ingin mengungkapkan banyak hal kepada dirinya, tetapi entah mengapa dia jadi tak bisa berucap. Setelah memahami situasinya, Grimm berniat untuk membangunkan Loido. Namun, saat hendak menjemputnya, seluruh penghuni kastil itu menunjukkan tingkah yang aneh. Ternyata, orang yang mereka temui bukanlah teman lama mereka. Sebenarnya, itu adalah iblis yang mengambil alih tubuh Jade untuk mendapatkan kemampuan teleportasinya. Grimm sudah berusaha melawan, tetapi iblis itu mampu menyingkirkannya dengan sekali pukulan saja. Selain mengincar Jade, mereka juga menginginkan kekuatan abnormal yang dimiliki oleh Ren dan teman-temannya. Untuk melemahkan kesadaran mereka, iblis itu menceritakan semua penderitaan Jade ketika tubuhnya diambil alih. Namun, saat menyadari ada mantra yang aneh di tangannya Ren, fokus iblis itu teralihkan pada mantra tersebut. Dia bertanya-tanya tentang efeknya dan siapa yang melakukannya. Ketika Loido tiba di sana, muncul lingkaran sihir yang sangat terang. Seketika, terjadi ledakan besar yang dapat memusnahkan apapun jika mengenainya. Dengan kemampuan teleportasinya, iblis Gisalm yang menguasai tubuh Jade berhasil menghindari ledakan tersebut. Beberapa pengikutnya juga ikut selamat karena berada di luar jangkauan ledakan. Setelah itu, Loido meminta kepada yang lain untuk pergi dari tempat itu, sementara dia sendiri akan mengurus sisanya. Gisalm memerintahkan bawahannya untuk mengejar siapapun yang berniat kabur, sebab mereka ahli bersembunyi sehingga akan sulit untuk ditemukan. Loido tidak akan membiarkannya, jadi dia segera membombardir mereka dengan kekuatan sihirnya. Ketika Gisalm mulai menyerang, energi sihir yang dikeluarkan ternyata bisa menembus penghalang. Jika Loido tidak menghindar, mungkin saja dia akan mati karena sihir itu bisa menembus jantungnya. Grimm menjelaskan bahwa iblis terbagi berdasarkan kelas, mulai dari iblis kelas pertama hingga kelas 10 yang paling rendah. Namun, Gisalm yang dihadapi oleh Loido saat ini bukan termasuk kelas tersebut. Dia adalah iblis kelas atas yang merupakan iblis bangsawan. Karena itu,
Grim memperingatkan bahwa bahkan Loido pun tidak mungkin bisa mengalahkannya. Walau begitu, Loido tidak mundur. Dia tetap mendekati Gisam dan berniat untuk melawannya. Saat Gisam bertanya siapa namanya, Loido menjawab bahwa dia hanya pangeran ketujuh biasa. Gisam teringat sesuatu tentang Loido dari ingatan Jade. Dia merasa ada keinginan besar untuk bertemu dengannya. Loido juga menyatakan bahwa dia ingin menemui Jade. Tetapi sepertinya hal itu tidak akan pernah terjadi. Saat ini, Grim masih menyarankannya untuk kabur. Tetapi Loido malah diam sehingga Gisam punya kesempatan menyerang duluan. Meskipun memakai sedikit mana, serangan yang dilancarkan Gisam dapat menembus pertahanan yang tebal. Untuk mencegah kerusakan yang lebih parah, Loido pun memutuskan untuk menghindarinya. Setelah diserang secara beruntun, Loido berhasil mendarat dengan selamat tanpa terluka sama sekali. Namun, tak lama setelah mendarat, Gisam tiba-tiba melancarkan serangan kejutan. Dengan kemampuan teleportasinya, dia mampu melemparkan tombak sihir ke arah Loido dengan cepat dan sangat akurat. Di sisi lain, tim pemburu bayaran masih dikejar oleh anak buah Gisam. Ketika Babylon memanjat untuk membuka gerbang, Galilei menggunakan jaring lendirnya untuk menghentikan pergerakan musuhnya. Selanjutnya, Chrome membuat mereka tunduk dengan ucapan terkutuknya. Namun, meskipun sudah menggunakan kombinasi serangan, para iblis itu masih bisa bangkit lagi. Taria terpaksa turun tangan dan menggunakan kekuatan berbagi rasa sakit agar iblis itu tidak bisa bergerak. Taria meminta teman-temannya supaya pergi duluan, tetapi Ren tidak ingin meninggalkannya. Namun, Galilei malah mendorongnya keluar dan menutup kembali gerbangnya. Tampaknya dia berniat untuk menemani Taria, bahkan jika Taria menggunakan serangan mematikannya. Para iblis mengira hal itu takkan pernah terjadi, tetapi Taria tidak ragu untuk memenggal kepalanya sendiri agar mereka ikut terpenggal. Ren dan yang lainnya sudah putus asa dengan situasi tersebut. Mereka tidak bisa menghentikan Taria atau menyelamatkannya. Untungnya, pasukan dari kerajaan Salum sudah tiba di sana. Meskipun tujuan mereka hanya Loido, tapi kedatangan mereka berhasil menyelamatkan nyawa Taria. Pada saat yang sama, Loido yang tertusuk tombak sihir tiba-tiba berubah menjadi tanah. Kemudian, dia muncul di belakang Gisam dan menyerangnya menggunakan pedang. Sayangnya, serangan itu masih meleset karena lawannya mampu berpindah tempat dalam sekejap. Selama ini, Silpa selalu menahan kemampuan berpedangnya, sebab jika dia serius menggunakannya, pedangnya justru akan rusak karena tidak mampu menahan kekuatannya. Jika seperti ini terus, dia mungkin tak akan bisa mengalahkan iblis seperti sebelumnya. Anggota pemburu bayaran mengira bala bantuan telah tiba, namun nyatanya mereka masih dianggap sebagai bagian dari musuhnya. Sambil menodongkan pedangnya, Silpa bertanya kepada mereka di mana Loido berada. Jika tidak menjawab atau berani berbohong, Silpa memberi ancaman akan menebas kepala mereka. Ren menjelaskan bahwa Loido sedang melawan iblis. Namun, karena sebelumnya Loido melarang untuk memberitahu kekuatannya dari orang istana, mereka terpaksa berbohong bahwa Loido sedang bertarung melawan Keroco. Menyadari kebohongan ini, Silpa sudah siap untuk menebas mereka. Dengan tulus, Ren menyatakan bahwa wajar saja jika mereka tidak mempercayainya. Tetapi, saat ini Loido sedang bertarung melawan iblis yang telah merenggut seseorang berharga baginya. Tak berselang lama ada iblis yang mendekat. Kemudian, Liru peliharaan Alize langsung menyerang karena merasakan niat jahat dari iblis tersebut. Setelah kejadian itu, Alize mengatakan bahwa Ren dan yang lainnya bisa dipercaya, karena jika tidak, Liru pasti sudah menyerangnya seperti barusan. Agar pertarungannya tidak terganggu, Gisam kemudian menghancurkan jembatan yang terhubung ke dalam istana. Dengan begitu, Silpa dan pasukannya tidak akan bisa datang, dan Loido bisa menggunakan kekuatannya lebih leluasa. Sementara itu di area bawah sedang terjadi pertarungan sengit. Meskipun para iblis tidak terlalu kuat, pasukan kerajaan dibuat kewalahan karena musuhnya bisa beregenerasi terus-menerus. Sementara itu, Silpa belum menyerah menemui Loido. Dia sempat meminta Shiro untuk melompati sungai, tetapi gagal karena jaraknya yang terlalu jauh. Tak berselang lama, iblis kelas 8 tiba-tiba menyerang Silpa. Berbeda dengan iblis Keroco yang ada di luar, iblis ini menguasai teknik berpedang yang kekuatannya setara dengan Silpa. Di sisi lain, Albert baru saja mengeluarkan jurus pamungkasnya. Dengan menggabungkan kekuatan pedang dan teknik sihir terkuatnya, dia berhasil membakar para iblis hingga tidak bisa beregenerasi
berhasil lagi. Sementara itu, pertarungan antara Silpa dan musuhnya tampak masih seimbang. Tetapi sebenarnya lawannya sedikit lebih unggul karena menguasai teknik berpedang kerajaan Lordos. Hal ini terjadi karena iblis itu menggunakan tubuh seseorang yang telah lama berlatih pedang. Meskipun iblis tersebut memiliki keunggulan, Silpa juga tidak kalah hebat dalam menggunakan teknik pedang iblisnya. Berbeda dengan lawannya, dia tidak perlu mencari tubuh seseorang untuk menguasai teknik tersebut. Sambil mengeluarkan pedang yang dibuat oleh Loido, Silpa menegaskan bahwa tubuh yang dicuri tidak bisa dibandingkan dengan pencapaian dari kebijaksanaan manusia itu sendiri. Beberapa hari sebelumnya, Loido memberikan pedang itu padanya. Pedang tersebut tidak memiliki efek sihir yang luar biasa, tetapi lebih fokus pada ketahanan dan fleksibilitas. Alasan Loido membuat pedang itu karena dia merasa Silpa seolah menahan sesuatu ketika mengayunkan pedang. Mendengar hal itu membuat Silpa benar-benar merasa diperhatikan. Karena itu, dia berjanji akan menjaga pedangnya dengan sebaik mungkin. Ketika Silpa mencoba pedang tersebut, hasilnya sangat menakjubkan. Ayunan pedangnya mampu menebas lawan hingga terbelah menjadi dua. Ketika Gisam merenggut kesadaran Jade, kata-kata terakhir yang diucapkannya adalah "kau akan kalah". Namun, Gisam tidak peduli dengan kata-katanya dan langsung mengambil alih tubuhnya. Beberapa saat setelah Silpa mengalahkan musuhnya, air di sekitar kastil tiba-tiba menguap dan menutupi pandangan. Fenomena ini disebabkan oleh Loido. Sebelumnya, Loido diserang oleh Gisam secara bertubi-tubi. Untuk mengatasi serangan tersebut, dia telah mencoba berbagai cara, tetapi semua usaha itu tidak berhasil karena tombak sihir Gisam bisa dengan mudah menembus lapisan penghalang. Selain itu, tombak tersebut kuat dan sangat cepat sehingga siapapun yang terkena pasti akan mati. Yang paling merepotkan adalah sihir teleportasinya. Loido harus selalu bergerak cepat untuk selamat dari serangan dadakan. Karena serangan Gisam sangat mengganggu, maka Loido pun membalasnya. Dia merapalkan mantra ganda secepat mungkin agar tidak terkena serangan. Meskipun Gisam berpikir dia tidak akan terbunuh meski diserang, dia tetap menghindar karena tidak ingin pakaiannya terbakar. Akibatnya, serangan Loido jatuh ke dalam air, menimbulkan uap yang sangat tebal. Meskipun tidak bisa melihat apapun dengan teknik kijutsunya, Loido bisa memprediksi posisi lawannya. Sementara itu, Gisam tidak bisa menyerang lagi karena serangannya terbatasi oleh penglihatannya. Situasi ini menjadi keuntungan bagi Loido, tetapi dia tak bisa sembarangan menyerang karena bisa berbahaya jika posisinya diketahui. Untuk menyembunyikan keberadaannya, dia mencoba menyerang dengan kolonan tanah dalam jumlah banyak. Saat Loido menyerang dengan bonekanya, Gisam dapat menebak yang asli berdasarkan pedang yang digunakan. Meskipun yang asli sudah disingkirkan, boneka-boneka itu masih berdiri dan tidak ada satupun yang menghilang. Ternyata yang diserang oleh Gisam itu adalah klonan Loido, sementara yang asli berada di depan dan sedang bersiap untuk membakar Gisam. Karena sulit membedakan mana yang asli, Gisam tidak punya cara lain selain menyerang semuanya secara brutal. Sementara itu, Loido diam-diam mendekatinya sambil menyembunyikan hawa keberadaannya. Dengan menggunakan pedang penyerap mana, dia berencana untuk mengurai sihir yang digunakan musuhnya saat menyerang. Dengan cara ini, dia bisa memahami cara kerja sihir tersebut serta menemukan solusi untuk menghadapinya. Saat menganalisis mana di dalam tubuh Jade, Loido sempat mencari tahu apakah kesadaran Jade masih tersisa. Namun, karena tidak ada reaksi apapun, Loido pun memahami tindakan yang harus dilakukannya. Tanpa perlindungan apapun, Loido berkata kepada Gisam bahwa dia memang terlahir kuat, tetapi jika hanya itu saja hanya akan membuatnya bosan. Pernyataan itu membuat Gisam sedikit emosi, tetapi dia tak peduli dan langsung berteleportasi untuk menyerang. Namun setiap kali berteleportasi, Loido tiba-tiba menyerangnya duluan. Kemanapun Gisam pergi, Loido bisa membaca pergerakannya dan langsung memukulnya di tempat dia muncul. Yang dilakukan oleh Loido bukanlah serangan sihir, melainkan teknik bela diri yang memaksimalkan pernapasan. Meskipun nyawanya tidak terancam, Gisam merasakan sakit yang luar biasa jika terkena pukulan itu terus-menerus. Saat Gisam sudah terpojok, akhirnya dia mengeluarkan teknik sihir yang hanya dimiliki oleh iblis bangsawan. Dengan mengumpulkan mana dari atmosfer, dia bisa menciptakan bola hitam raksasa yang mengandung energi sihir yang sangat kuat. Namun, saat dia melepaskan bola tersebut, Loido dengan mudah dapat menghapusnya memakai teknik yang sama. Dulu, setelah mempelajari sihir tersebut, Loido pernah mencoba menggabungkannya untuk melihat reaksi yang dihasilkan. Hasilnya, seperti yang terlihat barusan, bola hitam itu saling menetralkan
dibiarkan hingga sepenuhnya menghilang. Karena sihir itu membutuhkan jumlah mana yang sangat besar, awalnya Gisam sulit mempercayainya. Namun ketika dia menyentuh kepala Loido, dia menyadari bahwa Loido memiliki jumlah mana yang terlampau banyak. Dengan mana sebanyak itu, Loido kemudian mengancam akan menggunakan reaksi penetralan padanya. Dengan begitu, bahkan iblis sekelas Gisam pun mungkin akan mati. Tak berselang lama, Loido benar-benar melakukannya. Dia membuat Gisam tersedot ke dalam mana raksasa, kemudian menabrakkan mana lainnya untuk menghilangkan keberadaannya. Untuk sesaat, bayangan Jade muncul di langit, membuat Ren teringat kembali saat Jade membicarakan kehebatan Pangeran Ketujuh di markas mereka. Saat itu, Jade sangat yakin bahwa Pangeran Ketujuh bisa menghapus sihir terkutuk mereka. Namun, teman-temannya tidak percaya dan malah bilang akan melayani pangeran itu jika ucapannya benar-benar terjadi. Beberapa saat kemudian, Albert dan yang lainnya datang menemui Loido. Albert mengatakan bahwa dia sudah mendengar semuanya, termasuk informasi tentang pemberontakan Jade dan para pemburu bayaran yang meminta bantuan padanya. Cara Loido bertindak membuat Albert sangat bangga padanya. Namun, bagaimanapun juga, mereka adalah penjahat yang hidup di dunia gelap. Karena itu, mereka akan mendapatkan hukuman setimpal. Sebelumnya, mereka menyatakan ingin menebus kesalahannya dengan melayani Loido seumur hidup. Karenanya, Albert memperingatkan bahwa jika para penjahat itu melakukan kesalahan, segalanya akan menjadi tanggung jawabnya. Dengan tenang, Loido mengatakan bahwa semua yang dikatakan Albert masuk akal, dan dia akan sepenuhnya bertanggung jawab atas kesalahan mereka. Tak berselang lama, Tao tiba-tiba datang untuk membantu Loido yang kena masalah. Namun, kali ini dia benar-benar tidak dibutuhkan karena sudah terlambat. Walau begitu, Albert menyebutnya dengan baik. Sebagai ucapan terima kasih karena Tao pernah menolongnya, Tao diundang ke pesta teh sebagai bentuk penghargaan. Sementara itu, Silpa dan para gadis lainnya pergi mandi di sungai. Mereka tak ingin melewatkan kesempatan karena sungai itu telah berubah menjadi air panas. Di saat yang sama, Ren mengungkapkan keinginannya untuk bekerja di sisi Loido seperti Silpa. Dengan begini, orang-orang yang memihak Loido pun jadi bertambah banyak.